Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau menunjukkan kepada kami bahwa iman itu adalah suatu proses. Proses untuk percaya dan fokus kepada Yesus, Sang Penebus, Sang Penyelamat, dan Sang Penghibur hidup kita. Bantu kami ya Tuhan untuk hanya fokus kepada Yesus, bukan pada masalah yang sedang kami hadapi. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, ada hal yang saya kira perlu kita perhatikan dengan baik mengenai hidup bersama dan hidup secara pribadi, ya, secara privat, individualitas dan komunalitas. Nah, ketika Yesus bersama para murid melipat gandakan makanan, roti dan ikan beribu-ribu orang, dan Yesus mencari kesempatan untuk hening, untuk diam, untuk pergi ke atas gunung untuk berdoa sendirian. Lalu di sanalah dia berdialog dengan Bapa, memiliki mendapatkan pencerahan dari Bapa, dari Allah, bahkan tahu lebih dulu apa yang terjadi dengan para rasulnya yang sedang menghadapi goncangan angin badai ketika mereka sedang berada di Danau Genesaret. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Yesus itu mengkombinasikan, mensinergikan antara hidup bersama orang lain, hidup sosialitas, tapi juga dia memiliki kesempatan untuk sengaja sendirian berdialog, bergaul dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Yesus saja melakukan dua hal ini secara sinergetis, apalagi kita manusia yang lemah, yang tak berdaya ini. Maka suatu hal yang perlu kita sadari untuk melakukan kedua-duanya dengan sebaik mungkin. Ada saatnya kita bersama orang lain, ada saatnya kita sendirian bersama Tuhan dalam keheningan dan kesunyian. Ada saatnya kita bekerja bagi orang lain, tapi ada saatnya kita sendiri untuk merenungkan, melihat kehidupan kita pribadi. Nah, ini tidak mudah. Karena seringkali kita lebih mudah bersama orang lain karena kita dipuji, karena kita dihargai. Nilai kita itu karena seringkali kita berdialog bersama orang lain. Bukan jelek, tetapi seringkali itulah yang harus ada saatnya kita nilai kita itu bukan hanya karena bersama orang lain, ya, melakukan untuk orang lain, tetapi karena kita juga diterima dan diakui oleh Tuhan. Nilai kita karena Tuhan menghargai dan mencintai kita apa adanya. Dan itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, karena itulah ketika para rasul sedang mengalami goncangan-goncangan badai, Yesus terbang, katakanlah demikian, dari gunung menuju ke lautan. Maka ketika Yesus berjalan di atas air, ya, para rasul mengatakan itu hantu. Bisa dibayangkan, bisa dilihat, bisa dirasakan ketika Yesus mengalami semua itu, ya. Ketika badai terjadi, Yesus berjalan di atas air. Ya, demikian kita lihat. Ini itu hantu, dan Yesus mengatakan bukan, tenanglah, aku ini. Dan Petrus yang mewakili para rasul mengatakan, kalau seandainya memang engkau itu Tuhan, biarkan aku berjalan di atas air. Dan Petrus berjalan di atas air. Tapi ketika badai mulai menyerang lagi, dia kemudian tenggelam. Dan Yesus mengatakan, hai engkau orang yang kurang percaya, orang yang bimbang. Saudaraku terkasih dalam Kristus, demikianlah kebimbangan, ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan kita. Karena kita berfokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Kita lupa berfokus kepada Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Dan inilah saudaraku terkasih, ketika kita fokus kepada Yesus, kita bisa berjalan di atas air. Meskipun mungkin ada badai yang terus berjalan, tapi kita berjalan di atas air. Ya, kita bisa melalui ke badai itu dengan tenang. Nah, demikianlah dengan hidup kita, saudaraku terkasih dalam Kristus. Ya, kita mengalami berbagai masalah, berbagai macam salib, problem kehidupan apapun juga, sebesar apapun. Dan kita
akan tetap berjalan di atas badai itu karena kita bersandar, berfokus kepada Yesus. Tapi ketika kita sadar bahwa masalah saya lebih besar daripada Yesus, maka itu juga yang menyebabkan kita bisa jatuh, bisa tenggelam, bisa frustrasi, bisa depresi. Karena memang problem itulah seolah-olah lebih besar daripada Yesus sendiri. Ya, maka mari saudaraku terkasih, baca di Injil hari ini sangat-sangat pas dengan kehidupan kita. Ya, kita mengalami penderitaan, mengalami salib yang besar sekalipun. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa Yesus lebih besar daripada segala sesuatu. Yesus mengalahkan gejala alam, badai, gunung, problem kehidupan apapun juga. Dan Yesus lebih besar dari segala-galanya. Maka ketika kita bersandar dan fokus pada Yesus, bukan kepada masalah, maka kita bisa berjalan di atas badai, di atas air. Ya, kesulitan apapun. Tidak berarti badai itu disingkirkan dari kita, tapi kita berjalan di atas air. Semoga Tuhan meneguhkan, menguatkan kita terus-menerus untuk bersandar dan berfokus pada Yesus. Tuhan memberkati Anda semua, menguatkan kita semua, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.